Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif wasyarih rahimahumullah ta'ala, nafa'ana bihima bi'ulumihima wa bi'ulumi syayikhina wa bi'ulumil ulama'il 'amilin fid darin amin. Ila qawlihi qala sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, inna iblisa qa'imun amamak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau manusia paling terbaik, paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Beliau berkata, sesungguhnya iblis itu selalu berada di hadapan kamu. Iblis berada di depan. Wan nafsu an yaminik, sedangkan nafsu ada di samping kananmu. Wal hawa an yasarik, sedangkan hawa ada di sebelah kiri. Wad dunya min khalfik, sedangkan dunia ada di belakang kamu. Wal a'dha an haulik, sedangkan anggota badan kamu berada di sekitar kamu. Jadi kita ni banyak dikelilingi musuh diri kita ni. Depan iblis, kanan nafsu, kiri hawa, belakang dunia, sekitar kita anggota badan kita yang mengelilingi kita, kata beliau. Wal jabbar fawqak, sedangkan Allah Maha Perkasa ada di atas kita. Di atas kita maksudnya bukan Allah itu bertempat di atas, artinya kekuasaan Allah itu berada di kekuatan kita. Kekuatan Allah berada di atas kekuatan kita. Kekuasaan Allah berada di atas segala-galanya, kata beliau. Fa iblis la'anahullah yad'uk ila tarkiddin. Iblis yang ada di depan kamu itu tiap waktu itu dia terus mengajak setiap waktu untuk kamu meninggalkan agama Islam. Jadi kalau ada bisikan dalam hati untuk mengajak meninggalkan agama Islam atau murtad, naudzubillah min dzalik, itu bisikan iblis, ajakan daripada iblis. Wan nafsu tad'uka ilal ma'siyah, sedangkan nafsu yang sebelah kanan itu selalu memanggil-manggil kamu untuk berbuat maksiat. Jadi kalau diri condong kepada perbuatan maksiat, itu ajakan daripada nafsu yang ada dalam dirinya. Wal hawa yad'uk ila syahawat, sedangkan hawa yang berada di sebelah kiri kita itu selalu mengajak untuk mengikuti syahwat, seperti berzina dan lain-lain, naudzubillah min dzalik. Itu ajakan hawa sebelah kiri daripada badan kita. Wad dunya, sedangkan dunia tad'uka ila ikhtiyariha, sedangkan dunia mengajak kamu, memanggil-manggil kamu untuk lebih mendahulukan dia daripada akhirat. Ini dunia itu dari belakang, narik manusia terus untuk lebih mengutamakan dia daripada akhirat, mengejar dia sampai melupakan akhirat. Itu dunia, alal akhirat, daripada akhirat. Wal a'dha tad'u ila dzunub, sedangkan anggota badan kamu yang ada di sekeliling kamu itu, anggota badan kamu yang ada pada kamu itu selalu mengajak kamu untuk berbuat dosa, kata beliau. Wal jabbar, sedangkan Allah yang Maha Perkasa yad'uka ilal jannah, mengajak kamu untuk ke syurga. Jadi yang ngajak kita kepada kejelekan ni ada 5. Iblis depan, nafsu sebelah kanan, hawa sebelah kiri, dunia di belakang. Di sekitar kita, anggota badan kita ni semuanya ngajak untuk kejelekan, sedangkan Allah mengajak untuk ke syurga. Wal maghfirah, dan mengajak untuk menuju ampunan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ulaika yad'una ilan nar, mereka-mereka itu yang tadi disebutkan itu mereka semua ngajak ke neraka, kata Allah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah, sedangkan Allah
mengajak untuk ke syurga dan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Faman ajaba iblis, siapa yang mengikuti ajakan iblis yang di depan tadi ngajak untuk keluar dari Islam, maka zahaba anhuddin, hilanglah agama dia. Dia orang kalau murtad berarti dia ngikut ajakan iblis dari depan itu. Hilang agamanya kalau dia ngikut iblis. Wa man ajaban nafsa zahaba anhu ruh. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya yang mengajak dia tadi untuk maksiat, hilanglah ruh daripada badan dia. Artinya dia seperti mayat hidup. Jasadnya ada, ruh badannya udah tidak ada sebenarnya. Kenapa? Ngikut nafsu untuk maksiat. Jadi orang pelaku maksiat itu hakikatnya dia sebenarnya mayat, tidak ada ruhnya. Ruhnya udah hilang. Wa man ajabal hawa, siapa yang mengikuti hawa, syahwat, diikuti, berzina, naudzubillah min dzalik. Siapa yang mengikuti itu, kata beliau, zahaba anhul aqlu. Orang itu sudah hilang akalnya. Jadi orang kalau mengikuti nafsunya, berzina dan lain-lain itu, mengikuti syahwatnya, maka akalnya udah tidak ada. Seperti orang gila. Wa man ajabad dunya, dan siapa yang memenuhi panggilan dunia, zahabat anhul akhirah, hilanglah akhiratnya. Jadi ketika dia milih fokus kepada dunia, melupakan akhirat, maka akhirat pun lari, pergi meninggalkan dia. Artinya dia tidak akan mendapatkan akhirat tersebut, karena dia menjadikan dunianya sebab untuk melupakan akhirat. Dunia jangan ditinggalkan, jadikan dunia itu jembatan untuk menuju akhirat, jadikan perantara. Waman ajabal a'dha, dan siapa yang mengikuti anggota badannya yang mengajak dia untuk melakukan dosa, zahabat anhul jannah, syurga lari dari dia. Waman ajaba Allah Ta'ala, dan barang siapa yang menjawab panggilan Allah Ta'ala, zahabat anhu sayyi'at wa nala jami'al khairat. Dan barang siapa yang menjawab panggilan Allah, maka akan hilang darinya segala macam keburukan dan akan dia dapatkan segala macam kebaikan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar law asa'a liyazdada syukran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu masuk syurga kecuali Allah lihatkan dia tempat sebenarnya di neraka. Jadi kalau ada orang masuk syurga itu, Allah lihatkan tempat dia di neraka. Kamu, kalau bahasa kita tuh, kamu sebenarnya tempat kamu itu kalau tidak di surga, ini neraka, ini tempat kamu. Dilihatkan sama Allah, ini tempat kamu sebenarnya di neraka. Apa tujuan Allah melihatkan orang Islam itu yang sudah masuk surga, dilihatkan tempatnya di neraka? Tujuannya apa kata Nabi? Liyazdada syukran, agar dia tambah syukur kepada Allah, tak ada jadi masuk neraka, biar dia tambah bersyukur kepada Allah. Wala yadkhulun nara ahadun illa ra'a maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasrah. Dan tidaklah seseorang itu masuk neraka kecuali Allah tampakkan tempat dia di syurga kalau dia berbuat baik, agar dia tambah nyesal, kata Nabi. Jadi kalau ada orang masuk neraka nanti, naudzubillah min dzalik, orang yang masuk neraka tu dilihatkan tempatnya di syurga, sambil dikatakan, kamu kalau dulu waktu di dunia tu baik, soleh, soleha, ini loh tempat kamu sebenarnya di syurga. Tapi sayang, kamu tidak berbuat baik waktu di dunia, makanya kamu di neraka sekarang tempatnya. Kenapa tujuannya seperti itu? Agar dia tambah nyesal, tambah merasa rugi terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dia udah tersiksa dalam neraka, tambah tersiksa lagi dengan diperlihatkan tempat aslinya sebenarnya di syurga. Kata orang Pontianak tu, dia agik-agik kan, ya, sebenarnya tempat kau sini ni ya.
Salah kau, apa kau buat jelek? Kau tak dapat kan? Biar tambah nyesal dia. Itu kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita masuk syurga sama Nabi Muhammad SAW, sama orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Amin. Dan orang-orang yang kita sayangi semuanya. Qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Inna Allah Ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Katamar ridha fi ta'ah. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam perbuatan taat. Jadi kita ini tidak tahu perbuatan kita yang mana yang menjadi sebab Allah ridha kepada kita. Tidak tahu kita. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi Muhammad, janganlah sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun sekedar kamu berjumpa dengan orang Islam yang lain dalam keadaan senyum. Itu kan kayaknya ringan tuh, senyum sama orang tuh ringan. Jangan kamu sekali-kali meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, kata Nabi, walaupun kamu senyum ketika ketemu dengan orang lain. Kenapa Nabi sampai bilang seperti itu? Jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun walaupun senyum. Kenapa? Karena mungkin di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu. Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, karangannya banyak. Banyak sekali karangan beliau. Bidayatul Hidayah itu juga karangan beliau. Beliau itu setelah meninggal dunia, malamnya ada seorang wali Allah mimpi melihat Imam Ghazali dalam mimpinya. Wali Allah ini bertanya, wahai Imam Ghazali, apa yang kau dapatkan dari Allah? Beliau jawab, saya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah ini tanya lagi, apa sebab engkau dapat ampunan Allah? Apa kata Imam Ghazali? Gara-gara saya pada suatu hari pernah mengarang kitab. Kalau zaman dulu kan tinta itu kan pakai celup gitu, bukan pakai pulpen kayak sekarang. Kuas dicelup tulis. Saya lagi mengarang kitab, kata Imam Ghazali. Ketika saya mau mencelupkan pena saya ke dalam tinta, ada lalat lagi minum tinta saya. Lalat lagi minum tinta saya biarkan sampai kenyang. Setelah kenyang, lalat itu terbang. Gara-gara itu saya diampunkan oleh Allah SWT. Jadi beliau diampunkan oleh Allah bukan gara-gara ngarang kitabnya yang besar. Padahal itu besar, banyak pahalanya. Jadi amal jariah. Sampai sekarang kitab beliau itu dibaca. Banyak kitab-kitab beliau dibaca. Luar biasa amal solehnya Imam Ghazali, luar biasa. Tetapi beliau dapat ampunan Allah gara-gara membiarkan lalat, binatang yang banyak orang tu jijik, tapi beliau biarkan itu lalat minum di tintanya. Gara-gara itu dosa beliau diampunkan Allah SWT. Itu kayaknya sepele, tapi tinggi nilainya di sisi Allah. Ada juga kan, ada juga seorang wanita ahli maksiat, dosanya diampunkan oleh Allah gara-gara dia lagi berjalan, lihat maaf ada anjing lagi kehausan, diambilkan air, dia minum, kata anjing lagi haus. Gara-gara itu dia dapat hidayah, dia taubat, dosanya semuanya diampunkan oleh Allah gara-gara ngasih minum anjing. Jadi kita tidak tahu perbuatan kecil, perbuatan baik kita yang mana yang menjadi sebab Allah ridha dan Allah ampunkan dosa kita. Mungkin ketika kita lewat di jalan, nengok kulit pisang ada di jalan, ya kalau dibiarkan bisa jatuh orang nanti ini. Kita ambil, kita masukkan ke tong sampah. Mungkin gara-gara itu tuh dosa kita diampunkan. Mungkin gara-gara itu kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lewat ada duri di jalan pinggir kan, mungkin gara-gara itu kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Sayyidina Umar. Ya. Allah menyembunyikan ridha-Nya di dalam ketaatannya. Nah,
Wa katamal ghadaba fi maksiatin, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Artinya jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat, takutnya gara-gara maksiat itu Allah murka kepada kita. Ada seorang mengunci kucing di dalam rumahnya, tidak dikasih makan, dan juga kucing itu tidak dibiarkan keluar untuk cari makan sendiri. Gara-gara itu dia dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kalau berkaitan dengan sesama hamba Allah, itu berat. Seperti ganggu orang, nyusahkan orang, zalim orang, itu bahaya, karena urusannya bukan sama Allah. Kalau urusan sama Allah memang kita tidak boleh berbuat dosa. Cuman kalau urusan sama Allah itu lebih ringan, lebih ringan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walaupun tidak boleh berbuat dosa. Tapi kalau dosa sama manusia, manusia ini bukan Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan. Banyak manusia ini pendendam. Mau beri maaf orang itu susah. Kalau urusan sama manusia itu takutnya, na'udzubillah min dzalik, dia tidak maafkan, di situ letaknya murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Umar, Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya. Jangan remehkan maksiat sekecil apapun, takut di dalam maksiat itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Thumma wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, dan kata Sayyidina Umar, Allah menyembunyikan Lailatul Qadri di bulan Ramadan. Tidak dikasih tahu kapan itu Lailatul Qadar. Tapi kata Nabi di dalam hadisnya, beliau bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Kalian carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi kasih bocoran sikit ya, 10 terakhir malam-malam ganjil bulan Ramadan, tapi tidak dikasih tahu malam khususnya. Allah sembunyikan. Kemudian wa katama awliya'ahu fima bainan nas, dan yang keempat, Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Jadi banyak di antara manusia ini wali-wali Allah yang tidak diketahui. Ya, kalau wali yang terkenal namanya wali masyhur. Masyhur itu artinya terkenal. Ya, seperti kita lihat misalnya Habib Umar bin Hafid, ya, Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, Habib Hasan Baharun. Itu kan wali-wali yang banyak yang terkenal. Kiai Khalil yang Bangkalan, ya, banyak. Ini yang pengarang kitab ini dari Banten nih, pensyarahnya. Kiai Fathul Bari yang ada di Peniraman. Nah, itu kan terkenal. Dan banyak wali ini bukan masyhur. Masyhur itu terkenal, yaitu mastur. Mastur itu artinya tertutup, tidak ketahuan. Kenapa Allah ciptakan wali-wali yang tertutup juga? Untuk menguji hambanya, agar hambanya selalu berbuat baik dan berprasangka baik kepada orang. Karena bisa jadi ada orang yang kita anggap biasa-biasa, ternyata itu wali Allah, karena dia nutupi dirinya. Ya, kalau kayak Habib Umar itu kan jelas, ngajar, dakwah, penampilan jelas. Ada yang tak nampak. Bahkan dulu tuh di zaman Kiai Hamid di Pasuruan tuh ada namanya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Di zaman beliau itu, ya mungkin sekitar 40-an tahun yang lalu lah, 40-50 tahun yang lalu. Itu di zaman beliau ada seorang wali Allah tinggalnya di pasar, bajunya compang-camping. Orang semuanya ngira dia orang gila. Ya, cuman dia tidak ganggu orang. Dia di pasar diam aja gitu. Penampilannya compang-camping. Nah, kalau wali-wali yang seperti itu tuh tidak ada yang tahu kecuali wali juga. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui wali-wali yang tertutup-tutup itu kecuali wali juga. Karena dia tahu sama-sama wali. Sama-sama wali Allah nih, bukan wali kelas. Wali Allah tahu dia, ini wali tahu.
Kenapa? Satu tingkatan. Nah, ini orang dikenal orang gila, tapi dia tak ngaco orang. Dia diam di pasar, pakai baju jombang-camping. Pada suatu hari ada orang datang ke Kiai Abdul Hamid Pasuruan ni. Kiai Abdul Hamid ni bilang, kirim salam ya sama orang yang itu yang di pasar tu. Kirim salam. Heboh akhirnya. Kok Kiai Hamid ni kirim salam sama orang itu? Yang namanya wali Allah tu tak mungkin kirim salam sama orang sembarangan. Akhirnya heboh ceritanya, terkenallah bahwasanya orang itu seorang yang hebat, yang luar biasa, yang menyembunyikan dirinya dengan penampilan seperti itu. Akhirnya orang yang dapat amanah nyuruh nyampaikan salam ini datang kepada orang yang katanya orang gila itu. Dan didatangi, Pak Kiai Abdul Hamid kirim salam sama kamu. Apa dia bilang? Kurang ajar ini Abdul Hamid ini. Saya sudah berusaha nutup diri saya, tahu-tahu dia yang buka diri saya, katanya. Akhirnya tidak lama dia minta meninggal dia. Dia tidak mau terkenal memang. Jadi memang ada orang-orang macam itu. Nah, itu untuk menguji kita agar kita selalu prasangka baik sama orang. Ya, kita tengok-tengok tengah jalan tu kayak orang biasa, bisa jadi itu wali Allah, bisa jadi dia tinggi derajat insya-Allah, dan bisa jadi di dalam masjid ini ada wali Allah. Mana kita tahu? Nah, dia nutup diri, dia ketawa-ketawa kan. Dan ada wali-wali macam itu tu, dia tidak mau nampakkan dirinya, dia tutup dirinya. Ada wali-wali macam itu. Mana kita tahu? Ya, Pak Harun kali ni kan diam gitu kan. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Yang diam-diam gitu tutup kan? Kita tidak tahu. Nah, jadi Allah tutup kewaliannya pada hamba-hambanya, mengajarkan kita untuk prasangka baik kepada orang. Kemudian wa katamal mauta fil umri. Yang kelima, Allah tutup kematian itu di dalam umur. Artinya tidak ada yang tahu kapan ajalnya akan tiba. Rahasia Allah agar selalu siap-siap nanti biar meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kata para ulama, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Al-hadis, orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Kebanyakannya begitu, kebanyakan orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Tapi jangan mentang-mentang tiap hari banyak amal soleh, tahu-tahu dah saya aman lah dah. Saya kan tiap hari kan masjid, insya Allah saya meninggal husnul khatimah ni. Jangan enggak pede amat begitu. Jangan. Itu namanya tertipu, jangan. Apalagi sampai berani-berani berbuat dosa. Takutnya lagi berbuat dosa tu dicabut nyawanya sama Allah, neraka tempatnya. Ya, innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amal itu tergantung akhir umur. Amal soleh udah bagus banyak, jangan coba-coba berbuat dosa. Takut-takutnya lagi berbuat dosa nyawanya dicabut, neraka. Artinya kebanyakan orang itu kalau kesehariannya baik, meninggalnya pun dalam keadaan itu, kata Nabi. Jadi tergantung bagaimana hidupnya. Makanya kalau kita ni ingin meninggal, Beb, saya kepingin meninggal lagi baca Quran, Beb. Tiap hari baca Quran. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya kepingin meninggal lagi baca Quran. Tapi panjang umur lo ya Allah, panjang umur lo, sihat walafiat, berkah dunia akhirat. Nanti kalau meninggal sampai waktunya, saya pengen meninggal lagi baca Quran. Sampai nanti itu ajarnya. Karena Nabi yang bilang, orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Sering baca Quran. Ingin meninggal dalam keadaan sujud, sering-sering sujud kepada Allah. Ya. Di pondok tu ada seorang wali santri. Ya, di pondok tempat kita ngajar, ada seorang wali santri. Kelihatannya biasa. Tidak terkenal. Cuman dia ni baik sama orang. Sama orang tu baik. Dan dia jaga solatnya. Singkat cerita, sebelum dia mau naik jenguk anaknya ke pondok, dia sore tu mau jenguk anaknya ke pondok. Dia solat asar dulu. Habis solat asar dia mau jenguk anaknya ke pondok. Orang Pontianak. Ketika dia sujud terakhir asar, meninggal. Masih muda. Mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu kali meninggal. Masih muda, umurnya belum 50. Dan tidak ada sakit apa-apa, tidak ada. Segar. Dan dia bilang sudah sama istrinya,
Ini habis asar, habis sholat, kita pergi ke pondok jenguk anak. Sehat. Sujud terakhir asar, meninggal. Orang baik meninggal pun tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Jadi kalau ingin meninggal dalam keadaan sujud, sering-sering sujud. Ingin meninggal di masjid lagi ibadah, sering-sering ke masjid lagi ibadah. Tak mungkin lah nongkrong-nongkrong di luar meninggal di masjid tu. Payah nampak. Payah. Karena Nabi yang bilang soalnya orang meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Maka kalau ingin meninggal di masjid dalam keadaan ibadah, husnul khotimah, sering-sering ibadah di masjid. Abahnya Habib Syekh yang kasidah tu, ya, yang suaranya bagus, ada di YouTube tu, Habib Syekh Assegaf. Itu abah beliau, itu imam di Masjid Assegaf di Solo. Di Solo tu ada namanya Masjid Assegaf di Solo. Abah beliau tu imam solat di situ. Itu abah beliau sehat walafiat. Begitu solat Jumat, beliau jadi imam, sujud terakhir tak bangun, meninggal. Bayangkan tu, meninggalnya luar biasa. Dalam masjid, di mihrab tempat imam, hari Jumat, solat Jumat lagi, sujud terakhir. Itu abahnya Habib Syekh yang kemarin datang di Korem untuk baca qasidah. Itu abah beliau. Itu meninggal lagi jadi imam, solat Jumat, sujud terakhir. Itu abah beliau. Karena kenapa? Dan itu keseharian beliau macam itu. Ya. Di Hadramaut tu ada seorang Habib pengarang kitab. Tiap hari baca kitab. Namanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Tiap hari kerjaannya baca kitab. Pada suatu hari beliau lagi baca kitab Ihya Ulumuddin, meninggal. Karena tiap hari itu yang dia tahu. Jadi kalau yang punya kebiasaan ngadap-ngadap sesuatu yang tak baik tiap hari, obah memang. Takutnya lagi ngadap itu dia meninggal. Obah memang. Auzubillah min dzalik. Allah tutup kematian itu di dalam umur. Jadi tidak ada yang tahu kapan akan meninggal dunia. Yang mulutnya sering-sering baca selawat, terus selawat, jadi dia meninggal mulutnya lagi baca selawat, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hati-hati yang mulutnya suka ngomongan orang. Lagi ngomongan orang tapi raut mulutnya. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa katamas salatal wusta fi shalawat, dan Allah menyembunyikan solat pertengahan di dalam solat yang 5 waktu. Itu kan di dalam Al-Quran Allah berfirman tu, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ada tu dalam Al-Quran ayat macam itu. Allah berfirman hafidhu ala salawat, jagalah solat 5 waktu kata Allah, was salatil wusta, dan solat yang tengah. Allah sudah suruh jaga solat 5 waktu ini sudah. Cuma Allah sebutkan lagi khusus, dan solat yang tengah kata Allah. Berarti kan hebat nih solat yang tengah nih. Selain Allah suruh jaga 5 waktu, Allah suruh jaga lagi ni solat yang tengah ni. Nah, ulama banyak beda pendapat nih tentang solat yang tengah. Ada yang bilang subuh, ada yang bilang zuhur, ada yang bilang asar. Kebanyakan bilang asar, kebanyakan. Tapi Allah sembunyikan. Apa tujuannya? Agar kita tetap fokus khusyuk ibadah dalam solat 5 waktu itu semuanya. Karena bisa jadi antara 5 itu, disitulah Allah letakkan rahasia solat yang tengah tu. Karena kita tidak tahu apa di asar ke, apa di subuh, apa di zuhur, apa di maghrib atau di isya, kita tidak tahu. Nah, itu 6 perkara. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Allah sembunyikan pada 6 perkara. Wa qala Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, innal mu'mina fi sittati anwa' minal khawf ahadiha min qibalillahi an ya'khudha minhul iman. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang beriman itu rasa takutnya ada 6. Orang yang beriman rasa takutnya ada 6. Yang pertama, takutnya dari sisi Allah, yaitu dia takut Allah cabut imannya. Nah, ini harus kita rasakan nih. Jangan kita merasa aman, kita bakal meninggal dalam keadaan iman husnul khotimah, belum tentu. Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad nih yang beliau paling kuat imannya, beliau pernah bilang begini, Nabi Muhammad nih, dalam hadisnya disebutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah itu. Kata Nabi Muhammad,
saya kalau diberi pilihan sama Allah, meninggal dalam keadaan Islam di pintu kamar, kemudian pilihan kedua, meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di pintu rumah, saya pilih meninggal dalam keadaan Islam jaklah di pintu kamar, kata Nabi. Walaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam Islam di pintu kamar. Karena saya khawatir kalau saya diberi dua pilihan, saya milih di pintu rumah meninggalkan la ilaha illallah, saya takut perjalanan saya dari pintu kamar ke rumah ini saya keluar dari Islam, nanti saya terbalik, kata beliau. Nabi Muhammad dia takutnya macam itu. Makanya beliau pernah bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang merasa aman, imannya tidak dicabut oleh Allah, nanti imannya dicabut oleh Allah. Artinya siapa yang merasa aman, adalah saya meninggal pasti Islam lah, pasti iman. Merasa aman, orang yang macam itu bisa dicabut tuh imannya. Kenapa? Tidak takut kepada Allah. Jadi orang yang beriman tu nomor satu, dia takut, yang paling dia takutkan orang yang beriman tu adalah dia takut imannya dicabut sebelum dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wa tsani, yang kedua, min qibalil hafadhah an yaktubu alaihi ma yaftadhihu bihi yaumal qiyamah. Yang kedua yang ditakutkan orang yang beriman adalah malaikat raqib atid mencatat sesuatu yang akan mempermalukan dia nanti di hari kiamat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak ada satu ucapan pun kecuali raqib dan atid mencatatnya. Apa saja ucapan, perbuatan, lintasan hati, semua dicatat. Cuman di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, ya, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, kalau niat baik dapat pahala, kalau niat buruk belum dapat dosa. Kecuali kalau perbuatan buruknya dilakukan baru dosa. Itu pun kalau taubat dihapus. Tapi kalau perbuatan baik baru niatnya dapat pahala dah. Makanya kalau kita niat orang nih, dia bangun masjid, dia bangun tempat-tempat yang baik, kita belum mampu, niat dulu. Saya kalau punya duit, saya mau macam itu tuh. Saya kalau punya duit, saya pengen bangun masjid. Saya punya duit, saya pengen bangun madrasah, pesantren, panti asuhan, tempat-tempat yang baik. Niat, dapat pahalanya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, dan Allah lebih menyayangi, lebih mengasihi, lebih memberikan banyak kelebihan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Niat yang baik aja dapat. Ya. Nah, cuman yang kedua yang ditakuti orang beriman itu, takut malaikat yang mencatat raqib atid itu, terutama atid yang mencatat yang keburukan itu nanti akan dipertontonkan keburukannya pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang tidak ingin keburukannya dipertontonkan di hari kiamat, tutup aib orang lain. Ya, man satara musliman fid dunya satarahu Allahu yaumal qiyamah atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menutup kekurangan kejelekan orang muslim yang lain, Allah akan tutup kejelekan dan di hari kiamat. Jadi yang suka nutup kejelekan orang, ya, dia ngelihat nih ada orang berbuat jelek, dia tutup, tidak mau diomongkan, tidak mau dia buka. Kejelekan dia pun nanti ditutup oleh Allah di hari kiamat. Berarti yang banyak buka kejelekan orang, siap-siap kejelekannya nanti dibuka sama Allah di hari kiamat. Yang suka ribah, yang suka ribah, yang suka fitnah, ya, yang suka ngomongkan, gosipkan, ngomongan kejelekan orang, siap-siap akan dibukakan nanti semua kejelekannya di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Wasalis, yang ketiga, min qibali syaitan an yubtila amalahu. Yang ditakutkan orang yang beriman yang nomor tiga adalah dari setan. Takut dapat mencegah dia dalam berbuat amal baik. Warabi', yang keempat, min qibali malakil maut an ya'khudhahu fi ghaflatin baghtah. Yang keempat yang ditakuti oleh manusia adalah takut malaikat maut mencabut dia sewaktu-waktu sedangkan dia lagi lalai, belum siap. Orang yang beriman itu takut. Yang nomor 4 itu takut malaikat maut cabut nyawa dia sedangkan dia lagi lalai, lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ditakutkan orang yang beriman itu seperti itu. Kemudian yang kelima, min qibalid dunya an yaghtarra biha wa tushghilahu anil akhirah. Dia takut yang keempat nih daripada dunia yang menyibukkan dia kepada
akhirat. Coba lihat tuh, coba lihat kata-kata Sayyidina Utsman. Yang kelima, dia orang yang beriman tuh takut dunia menyibukkan dia daripada akhirat. Berarti kalau dunia tidak menyibukkan dia kepada akhirat, itu bagus. Dunia yang membuat dia tambah dekat kepada Allah, itu bagus. Tapi yang ditakutkan orang yang beriman yang nomor 5, dunia yang membuat dia sibuk sehingga lupa untuk akhirat, lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Wasadis, yang keenam, yang terakhir, min qibali ahli wal iyal an yashtaghila bihim fayushghilunahu an dzikrillah taala. Ini banyak terjadi nih. Yang keenam, orang yang beriman yang sesungguhnya itu tandanya adalah dia takut daripada keluarganya dia, sehingga dia sibuk kepada keluarga, yang mana dengan sebab dia sibuk ngurus keluarga sampai membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara bawa anak ke kolam renang tinggal solat. Tuh. Gara-gara bawa anak-anak jalan-jalan ke mall tinggal solat. Gara-gara bawa anak-anak rekreasi, bawa isteri berjalan, lupa solat, pergi undangan, bedak 2 inci, sayang nak ngapus akhirnya balik solat tinggal, maghrib tinggal. Nanti lah gampang lah. Pergi undangan sore ni, ada ibu-ibu belah sana tu. Pergi undangan sore-sore. Begitu sampai ke gedung, sampai ke rumah pengantin kan bedak tebal. Bersolek kan, spion kanan kiri apa semua macam-macam ni. Nak pergi, suami pun nurutlah ni. Ya, kata suami ikut. Nantilah dek, malam habis solat tak bisa bang, sekarang pergi. Takut bini. Pergi, ada orang belah sana tu. Pergi sampai gedung, sampai pada orang kahwin, ya, balik dek, kata suami, solat bang nantilah bang, bedak ni macam mana gak bang, nak solat ni wuduk ni habis ni luntur kan. Dah lah bang, nanti abang qadha ya, ganti ya solat. Nyaman ya dia nyebut tu qadha bang, ganti ya lah, nanti ya solat bang, gampang bang. Nyaman benar tak qadha solat, ninggalkan solat tak bisa, dosa tu, dosa besar ninggalkan solat, tak boleh. Lebih bagus kehilangan bedak daripada kehilangan solat. Jangan sampai gara-gara bedak, gara-gara bersolek kehilangan solat. Na'udzubillah min dzalik. Suami macam itu tu, na'udzubillah min dzalik. Itu suami takut kepada isteri lebih daripada takut kepada Allah SWT. Sayang isteri boleh, tapi jangan sampai membuat dia jadi sebab kita ni jauh daripada Allah SWT. Itu na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai keluarga membuat kita tambah jauh dari Allah. Sayang keluarga bagus, jangan sampai membuat dia menjadi sebab kita ini jauh dari Allah. Tadi itu contohnya. Sampai tidak solat gara-gara nurutkan dia, sampai tidak solat gara-gara nurutkan anak, sampai rela melanggar perintah Allah gara-gara nurutkan keluarga tu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai keluarga menjadi sebab tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.